Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ghazali Hobiaki dari kelas 10 PS2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah. Tata cara mengurus jenazah. 1. Memandikan jenazah. Ada beberapa tahap untuk mengurus jenazah. Yang pertama adalah memandikannya. Namun sebelum dimandikan, seorang yang mengurus jenazah harus melakukan beberapa hal seperti memejamkan mata jenazah yang terbuka, mendoakan jenazah, mengikat dagu jenazah. Setelah hal tersebut dilakukan, perhatikan tata cara jenazah berikut ini. Yang pertama, membaca niat memandikan jenazah laki-laki. Nawaitu ghusla adaan hadasil mayyiti illahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Niat memandikan jenazah perempuan. Nawaitu ghusla dan hazail mayyitati illahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. 2. Meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. 3. Orang yang memandikan jenazah hendak memakai sarung tangan. 4. Ambil kain penutup dari jenazah diganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. 5. Setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, jelah jari, tangan dan kaki serta rambutnya. 6. Bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan mau dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotorannya yang ada di dalamnya keluar. 7. Siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. 8. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. 9. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. 10. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. 11. Bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. 12. Siram dengan air kapur barus. 13. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. 14. Pastikan memperlakukan jenazah lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. 15. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. 16. Jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan air dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. 17. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. 18. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. 2. Cara mengkafani jenazah. Setelah jenazah dicuci dengan memandikannya, langkah selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah dibedakan menjadi 2, yaitu jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. 1. Siapkan tali pengikat kafan sebanyak 3 hingga 5 tuas tali. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. 2. Beri wewangian pada kain kafan lapis pertama yang non-alkohol. 3. Bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Diberi wewangian pada kain kafan lapis ketiga. 4. Letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Letakkan kapas pada anggota tubuh tertentu berupa manfaat atau lubang. 5. Tutup kain dengan lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri tutup dengan kain lapis pertama dari sisi ke kiri kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 6. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan di bawah kain lapisan.
3. Memakamkan jenazah. Setelah jenazah sudah dimandikan serta dikafani, langkah terakhir adalah memakamkan jenazah. Adapun tata cara memakam jenazah dalam ajaran Islam itu sebagai berikut. 1. Memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. 2. Menaruh jenazah di kubur. Ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atas ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang, lalu di atasnya ditaruh semacam batu atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menahan peti di dalam kubur. 3. Memasukkan jenazah ke kubur. Yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. 4. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyadarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. 5. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. 6. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkan dianjurkan membaca doa seperti Bismillah wa ala millati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. 7. Jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya dan waktu dimasukkan ke liang kubur, sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 8. Yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya, sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak menyentuh tubuh istri mereka. 9. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya di arah kepala mayat itu ditimbuni tanah. 10. Berdosa setelah mengubur. Ya, mungkin videonya segitu aja. Bila ada kata yang menyinggung mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.